Shalom, senang kembali kami berjumpa bersama dengan saudara sekalian melalui ibadah online kali ini. Dan selamat hari Minggu kami ucapkan, selamat bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah saudara-saudara dengan rasa syukur kita awali ibadah kita dengan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas setiap pemberian dan kesempatan yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Pada kesempatan ini, kami juga mau dengan sadar mengakui segala dosa kami. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa yang telah kami lakukan di hadapan sesama kami, bahkan di hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran kami, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, ubahlah hidup kami menjadi seperti hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan syukur yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, bagi kita saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, tertulis di dalam kitab Mazmur, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali lagi tertulis di dalam kitab Mazmur, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6, dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Yang berbunyi demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami memohon Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu, sehingga ketika firman Tuhan dibentangkan bagi kami untuk kami baca dan kami renungkan bersama-sama, sungguh memberkati kehidupan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26 dengan perikop Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap keputusan pastilah memiliki konsekuensinya masing-masing. Apa yang dialami oleh Yudas Iskariot, di mana kematiannya yang terjadi dengan sangat tragis, ini merupakan salah satu konsekuensi yang terjadi karena kejahatannya atau karena pengkhianatan yang dilakukannya. Nah, kematian Yudas tentunya juga mengurangi formasi kerasulan dari 12 orang menjadi 11 orang. Sehingga Petrus memimpin tim pemilihan pergantian Yudas di hadapan lebih kurang 120 orang yang berkumpul pada saat itu. Nah, saudara-saudara, ada 2 orang calon
yang diusulkan dan dianggap oleh mereka layak untuk menggantikan posisi Yudas dalam kerasulan. Yang pertama adalah Yusuf yang juga disebut dengan Barsabas, dan yang kedua adalah Matias. Saudara-saudara, rupanya pemilihan yang dilakukan atau yang dipimpin oleh Petrus ini cukup sulit bagi mereka. Karena Yusuf dan juga Matias, kedua-duanya sama-sama baiknya dan juga tim harus menentukan pengganti yang memenuhi syarat, yaitu seorang yang pernah bersama Yesus semasa hidupnya dan juga turut menjadi saksi kebangkitan Kristus. Nah, di tengah-tengah kesulitan mereka dalam menentukan keputusan antara Yusuf dan Matias, akhirnya mereka menentukan pilihan dengan membuat undi. Saudara-saudara, cara pemilihan dengan membuang undi ini seringkali menjadi kontroversial. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagi sebagian orang membuang undi adalah salah satu bagian cara dari perjudian. Saudara-saudara, tentu saja pemilihan pengganti Yudas Iskariot bukanlah wahana perjudian. Undian yang dilakukan bukanlah perjudian karena motivasinya untuk kebaikan dalam pelayanan, dan dalam melakukannya pun sebelumnya mereka berdoa memohon pimpinan Roh Kudus sehingga siapapun yang terpilih oleh mereka dapat meyakini itu adalah pilihan Tuhan. Nah, hal pengundian ini juga seringkali kita pakai di dalam menentukan sesuatu baik dalam kehidupan sosial kita maupun di dalam gereja kita. Saya ambil contoh semisalnya dalam menentukan ayat CD. Kalau di zaman dulu ayat CD ditentukan oleh pendeta yang melayani katekisasi, tapi di zaman-zaman sekarang tidak lagi demikian. Ada pendeta yang sudah menyediakan nas-nas Alkitab, kemudian diundi, satu orang mendapatkan satu nas Alkitab. Dan diyakini itu adalah nas CD yang layak baginya. Atau juga saudara-saudara, ada juga jemaat yang membaca Alkitab tanpa disusun jadwalnya. Tetapi ia membuka Alkitab dengan acak, dan di mana telunjuknya menunjukkan satu bagian nas atau ayat, maka itulah ayat Alkitab yang ia baca dan ia renungkan pada saat itu. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, atau juga dalam menentukan sebuah keputusan dalam sidang atau dalam rapat, juga bisa dengan sistem undi atau vote. Apakah salah? Apakah itu juga bagian dari perjudian? Saudara-saudara, saya mau katakan tentu saja tidak. Selama tujuannya atau motivasinya baik dan dilakukan dengan doa dan keberserahan pada kuasa Tuhan, maka itu adalah bagian salah satu cara di mana Tuhan menuntun seseorang atau sebuah kelompok untuk menentukan keputusan. Hal ini mengajarkan kita dua hal. Hal yang pertama adalah ada jalan keluar bila berserah pada kuasa Tuhan. Tidak mudah saudara-saudara dalam menentukan pilihan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus dalam menentukan pengganti Yudas. Tetapi toh Tuhan memberikan jalan keluar dengan cara apa yang mereka lakukan, sehingga terpilihlah Matias yang menggenapi para rasul menjadi 12 orang seperti pilihan pertama Yesus dalam kerasulan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga bisa menghadapi hal yang sama meski dalam konteks yang berbeda. Sulit dalam menentukan sebuah keputusan, maka belajarlah dari murid-murid Yesus. Mereka berdoa, mereka bertekun dan berserah pada kuasa Tuhan. Maka yakinlah pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, Tuhan juga dapat memakai siapapun untuk melayani. Siapa sih Matias? Terkenal tidak? Kehebatannya juga tidak begitu memukau. Dalam Alkitab tidak tercatat dalam Alkitab dengan sangat banyak, bahkan hanya 2 kali saja nama Matias itu dicatat di Alkitab. Dibandingkan dengan cerita-cerita yang lainnya, hanya 2 kali dalam Alkitab. Ya, saudara-saudara, bisa saja dikatakan dia adalah orang yang biasa-biasa saja yang mungkin tidak diperhitungkan sebenarnya. Tapi Tuhan bisa pakai dia untuk melayani. Tuhan pilih dia.
Karena Tuhan melihat hati saudara-saudara, bukan melihat diri. Di balik layar Matias ternyata justru menunjukkan kualitas hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, orang-orang yang beginilah yang justru Tuhan mau pakai. Kita juga bisa Tuhan pakai saudara-saudara. Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa meski kita adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang yang mungkin tidak diperhitungkan, orang yang mungkin tidak populer, orang yang mungkin tidak terkenal dalam lingkungan kita. Tetapi saudara, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Yang terpenting adalah hidup kita bisa menjadi teladan. Hidup yang menunjukkan kualitas hidup yang baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ayo semangat saudara-saudara, siapapun kita, Tuhan bisa pakai kita untuk melayani dan dengan caranya Tuhan bisa pilih kita untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu hati di dalam doa, kita bersyafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh membuka mata kami, iman kami, meneguhkan kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Sesulit apapun pergumulan hidup, kami tahu ketika kami berserah kepada Tuhan pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami. Dan siapapun kami, jika Tuhan memilih kami untuk melayani, maka kami bisa dan dapat melayani. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kami untuk berserah pada kuasa Tuhan, untuk berserah dalam nama Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Sampai kepada saat ini kami sungguh merasakan dan mengalami serta menyaksikan sendiri bagaimana Engkau telah menyatakan segala hal yang baik atas hidup kami. Nafas kehidupan masih kami miliki sebagai pertanda. Tuhan berikan kami kesempatan untuk menjalani hari-hari hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup diberkati untuk menjadi berkat dalam kehidupan ini. Maka berkatilah seluruh jemaat Tuhan di muka bumi ini. Berkatilah jemaat Tuhan yang ada beribadah pada saat ini. Dan jemaat Tuhan di jemaat GKE Getsemani Palangkaraya. Dalam setiap gumul juang kami berserah kepada Tuhan. Kami boleh mengimani bahwa Engkau adalah kasih, dengan kuasa-Mu Engkau mengasihi kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, yang berduka, yang dalam kesusahan, kekurangan, dan apapun yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan melegakan mereka, mencukupkan mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, mendampingi mereka senantiasa. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam sukacita, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, dalam apapun yang mereka terima dan alami, rasakan dalam kehidupan mereka. Biarlah dalam keadaan apapun juga kami boleh berserah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan selalu ada alasan bagi kami bersyukur dalam setiap keadaan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami juga mendoakan dunia sekarang ini di tengah-tengah pandemi. Kami berdoa bagi negara-negara yang juga terus berjuang menghadapi pandemi ini, menuntaskannya, menyelesaikannya. Dan secara khusus juga kami berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi daerah kami, Palangkaraya atau Kalimantan Tengah. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kuasa Tuhan untuk kami tetap bertahan kuat dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Dalam berbagai aspek, dalam berbagai bidang yang kami hadapi, biarlah kami tetap berkarya dengan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami akan menyerahkan persembahan kami pada persekutuan ini, melewati persembahan syukur kami. Berkatilah ya Tuhan, kiranya persembahan ini menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nas pengantar bagi kita dalam memberikan persembahan terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a yang berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Seraya kita mempersembahkan persembahan syukur kita menyanyi pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 sampai dengan 2. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita sekalian berdiri. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, salam sehat dari kami dan Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada dekat
Ku rasakan